Baik, kita lanjutkan untuk analisis topologi wilayah. Nah, analisis topologi wilayah ini adalah alat untuk pengukuran bagaimana caranya kita melihat kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu ya. Jadi, kalau menurut Claassen, alat analisis topologi wilayah ini gunanya untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah. Jadi daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan sebagainya. Itu kita bisa melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi melalui analisis topologi wilayah ini ya. Nah, topologi wilayah atau topologi daerah dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan dari per kapita dari daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal, jadi sumbu vertikalnya adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapitanya sebagai sumbu horizontal. Jadi horizontalnya adalah pendapatan per kapita. Maka daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi. Dan 4 klasifikasi tersebut yang pertama adalah daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Itu adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi dari rata-rata wilayah. Jadi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh ini dia memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga pendapatan per kapitanya juga yang tinggi dibandingkan rata-rata wilayah yang wilayah-wilayah pembandingnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah daerah maju tapi tertekan. Nah, ini ada daerah maju tapi tertekan, yaitu adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. Jadi, misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya ada 6 wilayah. Nah, dia itu memiliki pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi pertumbuhan ekonominya itu lebih rendah dibandingkan yang 5 lainnya itu. Nah, rata-rata itu maksudnya dari rata-rata yang kelimanya itu ya. Itu. Nah, yang ketiga yaitu daerah berkembang cepat. Nah, daerah berkembang cepat ini adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tapi tingkat per kapitanya, tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada rata-rata. Nah, kalau ini kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 tadi dia pertumbuhan ekonominya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi pertumbuhan ekonominya rendah. Nah, kalau yang ini pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi pendapatan per kapitanya rendah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu daerah relatif. Daerah relatif tertinggal. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya rendah. Jadi dua-duanya rendah ya, baik pendapatan per kapita maupun juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, ini ilustrasinya dari misalnya ini kita bahkan bandingkan PDRB per kapita dan ini laju pertumbuhannya. Nah, makanya di sini RI atau laju pertumbuhan PDRB di provinsi I, ketika dia lebih besar dari R, lalu yang ini ini laju pertumbuhan ya, berarti laju pertumbuhan di provinsi lebih besar daripada laju pertumbuhan rata-rata, sedangkan pendapatan per kapitanya lebih tinggi daripada Y, PDRB per kapita, maka dia disebut dengan daerah maju dan tumbuh cepat. Nah, kalau yang ini, YI tadi apa? YI adalah ini ya, pendapatan per kapita provinsi di suatu daerah tadi regional, YI-nya lebih kecil daripada pendapatan per kapitanya. Kapita rata-rata ya, PDRB per kapita rata-rata ini. Nah, ini maka sedangkan RI lebih besar daripada R atau laju pertumbuhan PDRB di daerahnya itu lebih besar daripada R-nya, laju pertumbuhannya, maka disebut dengan daerah cepat berkembang. Nih, yang ini tadi daerah
cepat maju, cepat tumbuh, lalu ada juga daerah maju dan tertekan, lalu ada daerah berkembang cepat atau cepat berkembang. Nah, ini yang nomor 3 ini. Nah, itu juga, begitu juga dengan yang lain. Lalu ada juga yang pasti kalau dia juga PDRB per kapitanya udah rendah, lalu dia dibandingkan dengan rata-rata rendah, selanjutnya laju pertumbuhannya rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-ratanya rendah, maka disebut dengan daerah relatif tertinggal. Nah, itu jadi ya, itu pengertian menurut Claassen tentang analisis topologi wilayah. Terima kasih.